Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Sebanyak 53 jenazah korban ambruknya bangunan Ponpes Al-Hozini, Buduran, Sidoarjo telah teridentifikasi oleh tim DVI Polda Jatim dari 67 kantong jenazah yang diterima tim DVI. Kini masih ada 11 kantong jenazah yang masih dalam proses identifikasi. Dua jenazah terbaru yang berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Jatim adalah Haikal Fadil Al-Fatih, 12 tahun, dan Syamsul Arifin, 18 tahun. Keduanya asal Bangkalan, Madura. Tim DVI Polda Jatim menyebut identifikasi kali ini sudah memasuki fase tersulit karena kondisi jenazah dan juga sampel DNA-nya mulai berkurang maupun dalam kondisi tidak baik. Tim DVI pun membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengidentifikasi 11 jenazah melalui tes DNA. Informasi terkini dari RS Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dan juru kamera Misbahul Munir. Selamat siang Alfian, bagaimana jalannya proses identifikasi saat ini? Apakah ada kendala yang muncul sudah 2 pekan setelah kejadian? Ya, selamat siang Ihsan dan juga saudara. Begitu memang proses identifikasi yang berlangsung di RS Bayangkara, Surabaya, Polda Jawa Timur masih berlangsung selama 24 jam nonstop oleh tim DVI Polda Jawa Timur, melibatkan juga dari tim Mabes Polri dan lain sebagainya. Ini untuk proses mempercepat proses identifikasi yang dilakukan. Tidak hanya identifikasi, Ihsan dan juga saudara, ada juga rekonsiliasi antropologis dan juga toksikologis yang juga merupakan bagian dari proses identifikasi, mencocokkan data dari antemortem dan juga data postmortem, termasuk juga data medis dan juga susunan gigi, termasuk juga hasil ekstraksi dari DNA para korban. Hingga saat ini memang informasi yang kami dapatkan dari Kabid Dokes Polda Jawa Timur, Kombes Pol M. Kusnan Marzuki, seluruh sampel DNA dari 67 kantong jenazah yang diterima oleh tim DVI memang sudah dikirim ke Pusdokes Mabes Polri begitu, dan hasilnya hingga saat ini sudah terdapat 53 yang berhasil diidentifikasi. Masih ada sisa 11 kantung jenazah yang masih dalam proses identifikasi. Adapun kendala yang dihadapi oleh tim DVI Polda Jawa Timur, Ihsan dan juga saudara, dari 11 kantung jenazah yang masih berada di RS Bayangkara ini adalah sebagian besar merupakan body part begitu atau bagian tubuh yang sudah tidak utuh dan juga tidak memiliki ciri-ciri khusus, sehingga memang membutuhkan waktu agak lama begitu untuk proses identifikasinya dan menunggu hasil dari ekstraksi untuk proses identifikasi yang benar-benar memberikan jawaban yang 99% dinyatakan sesuai dengan data yang diserahkan di antemortem milik dari keluarga korban. Memang itu yang menjadi tantangan utama dari tim DVI Polda Jawa Timur saat ini adalah menunggu dari hasil ekstraksi DNA yang dikirim dari Mabes Polri. Begitu, Ihsan. Masih ada jenazah di 11 kantong yang harus diidentifikasi. Lalu apakah masih ada keluarga yang menunggu di sana? Untuk keluarga yang menunggu memang masih ada. Di sini juga disiapkan tenda khusus bagi keluarga yang menunggu, tepatnya di sebelah dari Rumah Sakit Bayangkara atau di Dinas Kesehatan. Namun dari pantauan kami, Ihsan, dari hari ke hari memang jumlah keluarga yang masih menunggu di sini terus berkurang seiring dengan banyaknya dari jenazah yang berhasil diidentifikasi dan juga sudah diserah terimakan kepada keluarga, termasuk juga 2 jenazah yang baru berhasil diidentifikasi tadi malam juga sudah dikembalikan ke pihak keluarga. Ini memang masih ada keluarga yang menunggu, dan di sini juga pihak dari Polda Jawa Timur maupun pemerintah Provinsi Jawa Timur memfasilitasi secara penuh bagi keluarga korban yang masih menunggu di sini, baik untuk kebutuhan sandang maupun pangannya. Seperti itu, Ihsan. Alfian, ada potensi tindak pidana dari rubuhnya Ponpes Al-Hozini. Bagaimana penyelidikan polisi sejauh ini? Ya, informasi yang kami dapatkan dari Kabid Humas Polda Jawa Timur sendiri, memang hingga saat ini status sudah dinaikkan dari tahap penyelidikan menjadi tahap penyidikan karena memang ada ditemukan dugaan tindak pidana yang terjadi akibat rubuhnya musola Ponpes Al-Hozini. Sudah ada 17 saksi yang diperiksa begitu, dan juga sudah dilakukan gelar perkara, termasuk juga mengambil beberapa sampel dari reruntuhan untuk diperiksa dan diteliti lebih jauh dan meminta keterangan juga nanti dari para ahli, termasuk ahli struktur bangunan dan lain sebagainya, yang dipastikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Timur sendiri, Ihsan dan juga saudara,
proses hukum tetap berjalan, namun masih dalam kehati-hatian karena tidak dipungkiri juga dari beberapa saksi yang dipanggil ini adalah merupakan saksi dari keluarga korban yang hingga saat ini memang pihak penyidik masih berhati-hati dalam mencari keterangan lebih lanjut agar tidak berpengaruh terhadap psikis dari keluarga korban yang ditinggalkan. Begitu, Isan. Alfian Rahman dan juru kamera Misbahul Munir langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih kawan-kawan.